Perkenalkan, nama saya Widya Siti Adawiyah, kelas PAID, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ICT. Simak videonya. Dosen pengampu Muhammad Jamjam Nurul Muslim. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana hari ini kita akan membahas tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya fakta itu harus disusun sejujur mungkin sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau pemutarbalikan suatu peristiwa. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori besar masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Ada beberapa strategi masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Pada aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama wanita, yang tertarik untuk menjadi istri saudagar muslim. Yang ketiga yaitu pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Yang keempat yaitu tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah penting dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima. Yang kelima yaitu kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam adalah seni bangunan. Yang keenam adalah politik. Pengaruh politik, raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang diawal oleh Dato' RI Bandang di Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mulai dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Di daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar
di daerah Sumbawa Flores. Selanjutnya, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa adalah daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Penyebaran Islam di Indonesia, Kerajaan Islam. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Maghayat Syah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Selanjutnya, Kerajaan Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Araya Penangsang. Kemudian Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Makassar. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan terdapat 2 kerajaan, yaitu Goa dan Talo, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, gerakan politik. Gerakan pendidikan dan sosial. Yang pertama, Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau, jembatan besi. Surau ini berarti langar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Yang kedua, Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Yang ketiga, Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Yang keempat, Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kyai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Yang kelima, Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Al-Asy'ari sebagai Rais Akbar. Yang keenam, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.